Ibarat anak muda, cerita koalisi perubahan yang digagas Demokrat, Nasdem, dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan adalah kisah cinta yang dipaksakan. Tak ada ketulusan di dalam koalisi itu. Yang ada hanya cakar-cakaran dan saling cari aman. Koalisi perubahan seolah hanya keren dan mesra di media. Tapi di dalamnya, isinya semua saling curiga. Siapa akan dimakan siapa? Siapa dapat untung dan siapa yang harus dikorbankan? Ceritanya begini. Awalnya Nasdem tiba-tiba mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 pada Oktober 2022. Setelah deklarasi itu, muncul dugaan bahwa Demokrat dan PKS akan gabung jadi satu. Para elit dari 3 partai sering bertemu, membahas sejumlah hal tentang bagi-bagi tugas dan kewajiban. Publik disajikan tentang kampanye capres yang kepagian, tapi koalisi perubahan tak kunjung dideklarasikan. Bahkan, usai Nasdem deklarasi Anies Oktober 2022, Demokrat baru memutuskan mendukung Anies pada Januari 2023. Itu pun hanya sebatas lisan belaka. Belum ada deklarasi resmi dari Demokrat sampai saat ini. Kabar akan adanya deklarasi bersama partai-partai koalisi perubahan pada 24 Februari juga omong kosong belaka. Tepat di hari itu hanya PKS yang melakukan deklarasi. Lagi-lagi Demokrat masih diam tanpa aksi. Hanya mengubar janji bahwa Demokrat pasti dukung Anies. Cakar-cakaran di koalisi perubahan bukan tanpa sebab. Selain mungkin karena belum adanya kesepakatan siapa yang akan mendampingi Anies, soal pendanaan juga jadi problemnya. Kabar burung menyebutkan koalisi ini belum menemukan kata sepakat terkait hak dan kewajiban iuran untuk modal pemenangan. Itu karena memang 2 partai di koalisi perubahan yakni Demokrat dan PKS sedang kering kerontang. Keputusan mereka menjadi oposisi Jokowi membuat dompet partai terus menipis. Lama-lama juga pasti habis. Praktis hanya Nasdem yang disebut punya modal besar. Maksudnya Nasdem dalam koalisi Jokowi membuat kas partai tak sampai defisit. Makanya Nasdem merasa jumawa dengan berbuat seenaknya. Kita ingat ketika Demokrat dan PKS tak kunjung jelas arah dukungannya, Surya Paloh memainkan strategi mendekati Jokowi dan Prabowo Subianto. Gertakan ini sukses membuat Demokrat dan PKS kalang kabut seperti anak ayam yang takut ditinggal induknya. Demokrat dan PKS akhirnya menyatakan dukungan, meski sekali lagi itu baru pernyataan lisan. Belum ada deklarasi beneran, khususnya dari Demokrat. Soal sekretariat bersama, Sekber, juga masih belum jelas nasibnya. Sampai sekarang Sekber Koalisi Perubahan baru sekedar wacana. Kalau begini, yang kasihan Anies juga. Dia seolah terombang-ambing dan terjerat kepentingan elit partai. Masa depannya nggak jelas. Padahal nih, Anies sudah terlanjur kampanye di mana-mana. Sibuk meyakinkan publik akan masa depan Indonesia. Menjanjikan perubahan yang tak bisa dilakukan Jokowi. Mentasbihkan dirinya sebagai antitesa. Saya sih khawatir di akhir nanti dia hanya jadi penonton. Koalisi perubahan yang selama ini ia harapkan tak bisa mengantarkan dirinya sebagai calon presiden. Kalaupun jadi maju dan jadi presiden, nanti hidup Anies juga bakal susah. Ditarik kanan kiri oleh kepentingan 3 partai koalisi. Saya kok meyakini hubungan yang dipaksakan takkan berakhir bahagia. Lagi-lagi ibarat orang pacaran, gimana mau bahagia? Wong saat pendekatan saja mereka sudah cakar-cakaran. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Alia Kania yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Cakar-cakaran Koalisi Perubahan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.